Shalom sahabat Eljon, apa kabar? Kembali di podcast Eljon Bangka Menyapa Dunia. Tentunya bersama Mary Chong. Dan hari ini Mary merasa senang dan bersemangat sekali karena ini tamu Mary ini tamu jauh yang susah banget untuk Mary hadirkan di sini ya. Dan tentunya kayaknya semua masyarakat Bangka Belitung dan dimanapun deh kayaknya udah pada tahu dengan narasumber Mary yang satu ini ya. Ini adalah seorang konten kreator yang berasal dari Bangka tapi tinggalnya di Jakarta. Nah, pada momen ini spesial sekali karena beliau sedang pulang untuk menghadiri suatu acara. Dan langsung Mary todong nih. Kalau nggak Mary todong kayaknya nggak bakalan ketemu nih ya. Langsung saja Mary sapa Koko Bedepur. Thank you Mer. Ini sahabat lama ya, sahabat lama. Udah sering ketemu juga sebetulnya. Betul ya Ko ya. Nah, cuma kebetulan saya memang jarang pulang ya Mer. Nah, Pulang setahun itu, pulang setahun itu ya terbatas ya, setahun itu berapa kali, jadi nggak seperti orang-orang setiap bulan ya. Nah, karena mungkin saya juga ada kerjaan di Jakarta. Ya. Jadi kebetulan hari ini thank you Mer udah diundang juga di acara yang sangat luar biasa. Thank you, kayaknya susah banget ngundangin Koko Bedepur yang mengingat kesibukannya yang sangat luar biasa. Dan maka itu kemarin pas lagi di acara ada suatu acara Mary ketemu Koko Bedepur, langsung Mary todong, kata Mary, kok ayo harus ikutan podcast, nggak pakai ampun. Sebetulnya bukan ditodong ya, karena sosok Mary ini juga orangnya sangat luar biasa, sangat humble. Jadi nggak bisa nolak, bukan itu nggak bisa nolak Mer. Karena makanya kalau orang baik itu susah untuk kita tolak. Puji Tuhan. Iya. Terima kasih banyak. Dan saya juga kaget sekarang Mary udah bergabung sama Eljon ya. Luar biasa Mer, sukses selalu juga buat Mary. Selalu humble. Karena dia karakternya memang saya tahu Mary ini orangnya humble banget. Sama lah kayak Koko Bedepur juga ya. Walaupun sudah famous, sudah terkenal, tapi ya itu dia ya. Sebenarnya ada bantuan support juga dari Koko Bedepur sedikit banyak. Kalau Mary rasa ketika sudah masuk di konten Koko Bedepur tuh rasanya kayaknya sudah jadi auto ngetop gitu. Enggak lah. Sebetulnya saya ini sebenarnya masih junior ya. Kalau Mary ini sebenarnya udah lebih ngetop dulu dari saya. Makanya saya bilang sangat-sangat gimana maksudnya kita saling support lah ya. Betul, karena Bangka sebetulnya Bangka ini kan orangnya sangat humble semua ya. Betul. Sangat saling mensupport. Mary orangnya oke banget. Terima kasih Bu. Kita orang Bangka yang pasti harus begini ya. Betul. Ini ada semboyan dari Bangka Belitung itu Thongin Fanyin Jitjong. Jadi makanya Bangka ini selalu damai, aman dan tentram. Iya betul. Mau Thongin Chinese, mau Melayu, pokoknya semuanya menyatu. Iya betul. Semuanya saling, kata orang tuh kalau bahasa Bangka semuanya sepradi. Jadi semuanya saudara, ibaratnya begitu Mer ya. Betul. Kok, tapi kalau Mary lihat ya, ini kayaknya Koko ini kalau kita banding dari bulan-bulan sebelumnya agak kurusan. Iya. Tapi walaupun kurusan wajahnya kelihatan lebih fresh. Fresh ya. Nah, dan waktu itu juga Mary dengar bahwa Koko sempat sakit ya? Iya betul. Itu kenapa kok? Lipoma ya. Menurut dokter itu ada lipoma. Oh iya. Lipoma itu sejenis tumor, tapi tumor jinak. Udah dites, tapi tumornya jinak ya. Itu gejalanya gimana? Sebetulnya nggak ada gejala. Awal-awalnya itu kita nggak tahu bahwa itu lipoma. Jadi di perut saya ini ada setitik, menurut dokter itu serangga. Tapi di gigi serangga, tapi ada satu titik itu kayak ada bernanah itu mau keluar. Jadi saya ini iseng ambil peniti, tusuk sama peniti. Waduh. Keluarlah nananya kan. Habis itu infeksi. Nah, habis infeksi itu menurut dokter sih sebetulnya operasinya hanya berapa senti ya, hanya sekitar berapa sayatan? 5 senti lah panjangnya.
Nah, tapi ternyata habis pas mau laksana operasi itu dokter menemukan ada lipomanya. Makanya dioperasi di agak panjang lah ya, agak panjang sekitar mungkin ada sekitar 10 cm. Panjangnya pas diangkat itu ada lipomanya. Bersyukur mungkin Tuhan kasih izin semuanya terjadi. Kalau kita nggak tahu lebih dari awal, kita nggak tahu itu lipoma akan jadi tumor ganas atau enggak kan. Nah, menurut dokter sudah terdeteksi dari awal, ya. Iya. Itu bersyukurnya seperti itu. Jadi artinya sejak saat itu pola makan diubah juga. Pola makan sangat diatur. Nah, ini kan kontennya makanan terus nih. Gimana ini? Ya, jadi gini Mer. Jadi kita kan harus kerja profesional. Betul. Jadi pas kita nggak konten, kita juga makan. Saya sendiri pun kalau nggak konten itu ya makannya boleh dikatain nasi itu udah sangat jarang sekali saya makan. Jadi sejak yang sakit itu artinya jaga pola makan nasi di-cut. Pas konten aja kelihatannya wow makannya banyak, tapi memang pas sebelum konten, contoh ya, besok konten misalnya siang, sore itu saya udah nggak makan. Jadi artinya pas mau konten aja makan. Betul. Satu hari sekali. Kenapa saya nggak makan? Supaya makannya lebih lahap. Kalau keadaan kenyang kita konten, pertama udah nggak excited lagi, ya kan? Lihat sayur itu, lihat menu itu, wah udah kenyang itu udah, kata orang Bangka bilang itu atau bahasa kerennya udah bego. Udah makan tuh, waduh udah nafsu. Labudu. Tapi kalau kita lihat ya, makanan tuh kita lagi lapar, kita hungry, waduh makan itu lebih lahap. Makanya konten-konten saya itu kalau lihat makanannya lahap itu memang lahap. Karena memang lapar. Kalau kita kenyang, kita nikmati rasa itu udah nggak maksimal. Artinya ketika makan yang lahap tuh nggak dibuat-buat dong? Nggak dibuat-buat, harus dong. Asli itu memang kayak gitu. Karena kalau kita buat-buat, nggak kelihatan natural. Pertama nggak kelihatan natural. Kedua, yang nonton kan banyak. Mereka kan coba. Dan saat mereka coba, mereka bilang nggak enak. Nama baik itu dipertaruhkan dalam konten sebetulnya. Konten kreator itu ya mempertaruhkan nama baiknya di konten. Betul. Yang dibikin konten itu benar nggak makanannya enak. Lahap boleh lahap, tapi kalau lahap makanannya nggak enak, orang juga nggak respect kan. Nah sampai sekarang, alhamdulillah orang masih respect, puji Tuhan itu kenapa? Karena memang orang coba makanannya oke. Enak. Ya. Nah, Koko ini berarti awal ininya ngetopnya itu dari TikTok, dari sebuah brand itu TikTok. Iya, ya. TikTok. Awal ceritanya lucu, Mer. Gini, saya itu nggak nyangka bahwa hari ini saya bisa jadi content creator. Dulu cerita dulu ya. Kita cerita flashback ya. Bener. Supaya lebih seru kalau kata orang itu nggak kenal kan maka nggak saya. Betul sekali. Ya. Jadi dulu saya sempat sama istri itu buka makanan di Pulau Dewata. Hah? Di Pulau Dewata? Pulau Dewata, Pulau Bali. Jadi saya itu punya dua pilihan. Pertama, saya akan keluar negeri. Kedua, saya akan di Bali. Kenapa saya pilih di Bali? Karena saya ada orang tua. Ada mertua juga. Jadi ceritanya memang Koko Bedepur ini ada orang tua di Bali? Bukan. Ada orang tua di Jakarta. Jadi kenapa kita pilih Bali? Di Bali? Karena kalau orang tua, kan namanya orang tua udah tua. Namanya orang tua kan udah sakit-sakitan. Kalau kita pergi ke luar negeri, otomatis kita nggak bisa balik kan. Betul. Nah jadi kita mikirnya gimana? Ya udah kita pindah ke Bali deh. Pindah di Bali. Jadi suatu saat amit-amit orang tua ada apa-apa, kita bisa pulang deket dan nggak butuh biaya banyak. Tapi kenapa harus di Bali? Padahal Koko asli orang Bangka, tinggal di Jakarta, larinya buka usaha di Bali ini gimana? Iya. Jadi gini Mer, kata orang kan, kalau pulang udah merantau, pulang ke daerah itu nggak bawa duit banyak, nggak boleh bangka lagi, nggak boleh buka usaha lagi katanya. Jadi kalau kita mau pulang daerah nih, bawa pulang duit yang banyak, jadi kita bisa buka peluang kerja kan. Betul. Kalau kita pulang masih kerja sama orang, kita jadi beban masyarakat Bangka katanya gitu. Wow. Itu kata-kata orang tua saya dulu katanya gitu. Kalau udah merantau, pulang nggak bawa duit, jangan pulang dulu. Wow. Sampai lu udah ada duit, sampai kamu udah duit, kamu udah kaya, baru pulang.
buka lahan kerja, jadi kamu bisa bantu orang. Kalau kamu masih pulang ke daerah, tapi kamu kerja sama orang, kamu jadi bebanin orang. Nah itu kata-kata yang saya sampai sekarang saya tanamin sama orang tua saya begitu. Karena saya belum kaya, otomatis saya ada dua pilihan. Saya mau ke luar negeri atau saya ke Bali. Ya, jadi wah berarti ini benar-benar ya filosofi orang tua tuh ditanamkan di harus dong. Orang tua kan nggak pernah ngajar anaknya yang jelek-jelek. Betul sekali. Pasti ngajar yang baik-baik. Dan memang ajaran orang tua itu semuanya benar-benar diterapkan ya. Yes, betul sekali. Nah, flashback lagi ya. Pas saya di Bali sama istri berjuang di sana, kita buka restoran. Orang Bangka dimanapun harus buka restoran makanan Bangka. Betul. prinsip saya kan. Setuju, tapi Mary setuju betul. Dengan sangat pedenya kita berangkat buka makanan di sana karena di Bali loh ya. Ya. Ini tunggu dulu, konteksnya halal atau non halal? Saya baru mau ngomong ini. Mohon maaf buat saudara-saudara kita yang Muslim. Nah, saya di sana karena di sana di Bali itu kan identiknya dengan non halal ya. Yes. Makanya saya sama istri memberanikan diri untuk buka makanan non halal. Karena kita yakin dan percaya makanan kita lebih enak dari mereka. Ternyata pas di sana kita harus butuhnya promosi. Ya, promosi. Betul. Dengan PD-nya kita bilang sama istri waktu itu ya, kita bilang kita harus cari konten kreator ini 10 orang. Waduh, 10 orang. 10 orang. Kita kan nggak tahu budget konten kreator di sana berapa kan. Dengan sangat PD-nya begitu, ya udah kita panggil konten kreator. Ternyata di sana mahal. Sangat mahal. Dari 10 akhirnya berapa kisaran mahalnya tuh berapa kok? Sampai tergantung ya. Satu orang 5 sampai 10 juta. Tergantung siapa yang saya panggil. Berarti 10 orang udah 50 juta budgetnya. 10 orang 100 juta kan. Kalau kita bilang 10 juta kan. Betul. Kalau 5 juta 50 orang. Yes. Akhirnya kita sama istri cuma mampu hanya 3 konten kreator. Karena kita punya, kalau kita kerja itu kan kita punya budget untuk promosi, budget untuk apapun kita harus ada budget nih kan. Budget promosi itu hanya mampu untuk 3 orang. Akhirnya dengan singkat cerita jalan-jalan, anak kita liburan bawa ke Bali, mereka nggak mau ikut ke Bali. Mereka nggak mau pindah ke Bali. Akhirnya anak saya di Jakarta juga, namanya tinggal sama poponya ya. Semau mereka, dan akhirnya nilai raportnya, nilai ulangannya 10, 20, paling gede 30. Nilainya paling gede 30. Akhirnya kita sama istri, kebetulan juga kurang jalan ya. Kalau kita jalan nggak mungkin kita tinggalin. Nah, jadi kita ngomong apa adanya. Memang kenyataannya kurang jalan. Akhirnya kita berpikir di sini juga kita kurang grow. Anak kita di sana juga nggak ada yang ngurusin. Nggak kehandle. Ya kita putusin untuk pulang daerah. Bukan pulang daerah, pulang Jakarta. Pulang Jakarta. Pulang Jakarta. Singkat cerita kita di sana akhirnya iseng-iseng istri itu bikin satu sambal terasi. Makanya orang Bangka itu kan berbaur Bangka kan. Betul. Sambal terasi, ciri khas, salah satu khas yang Bangka untuk seafood ya. Yes. Kita bikin sambal terasi. Terus saya ngontennya pakai bahasa daerah. Saya bilang ke istri, lu bikin video deh sama gua. Bikin video nih, terasi kita bikin nih. Nih. Saya ngomong konten kreator khusus makanan itu di Bangka itu ada, tapi mereka itu hanya berbicara ngomong bahasa Indonesia. Iya, betul. Saya coba-coba, saya ini kan orang nggak pintar-pintar juga, ya kan? Udahlah, saya ngomong bahasa Bangka lah. Iya. Akhir saya bikin konten kreator makanan dengan bahasa Bangka. Saya tidak menyebutkan dulu saya konten kreator, enggak, karena kan baru permulaan. Saya bilang, mereka konten kreator yang senior kita, mereka itu ngomongnya bahasa Indonesia loh. Bahasa Bangka itu belum ada. Ya coba lu videoin gua deh, gua pakai bahasa daerah, pakai bahasa Bangka. Pas bikin langsung FYP. Udah bikin itu yang pertama FYP-nya atau udah video keberapa nih kok? Enggak, saya ada video yang di Bali itu hanya video saya main air, makan nasi jinggo. Akhirnya pas saya itu kan ngomongnya masih bahasa Indonesia. Pas konten kalau nggak salah masuk upload video yang keempat. Yang keempat saya ngomong lah, pas bikin sambal terasi itu pakai bahasa Bangka, langsung FYP langsung booming. Ragu kan, dengan diri sendiri pun masih ragu. Kok bisa booming seperti ini? Isang kata istri, yuk kita bikin lagi.
Nah, kita bikin itu awal-awalnya memang masakan rumahan semua. Apa yang kita makan pasti enak kan? Nggak mungkin nggak enak. Kalau nggak enak kan kita pribadi nggak makan kan? Betul. Masakan rumahan, istri masak, kita makan. FYP lagi. Pakai bahasa Bangka tadi itu. Iya, ya kan? pakai bahasa Bangka. Berarti jangan-jangan podcast ini kita harus pakai bahasa Bangka. Ya. Biar FYP nih. Ya, tapi kan beda. Beda konsep ya. Eljon ini kan berkembangnya seluruh Indonesia ya. Betul sekali. Jadi kalau kita mau bahasa Bangka hanya orang Bangka yang bisa dengar kan. Betul. Jadi kita mau meluas, Menasional, memperkenalkan ya. Betul. bahasa Bangka, konten Bangka ini ke nasional. Yes. Nah, jadi kita ngomong bahasa. Baru sekali ini loh, Mer. Baru sekali ini saya ngomong pakai bahasa Indonesia. Selama ini kan anak saya ngomong Bangka, istri saya ngomong Bangka, mama saya semuanya, teman-teman di Jakarta juga bahasa Bangka. Iya sih, tapi karena kalau Mary lihat memang konten Koko tuh semuanya pergaulannya tuh Bangka semua. Bangka, Bener. asli dong, cinta Bangka dong. Luar biasa. Jadi ya sekilas cerita, habisnya booming. Belakangan ini banyak yang mau bahasa Bangka. Berarti kan kita ikut bangga juga dong. Iya. Karena apa? Karena jangan orang Bangka bikin konten dengan bahasa Indonesia terus. Sesekali-kali kita boomingkan, hebohkan bahasa Bangka. Ternyata benar-benar heboh. Tuh. Artinya Koko Bedepur ini adalah pelopor konten kreator dengan berbahasa Bangka ya. Konten Pelopor kreator ya. makanan, khusus Konten- makanan. Oh, konten kreator khusus makanan Iya. dengan berbahasa Bangka. Betul. Pelopor dong ya. Betul, boleh Iya. dibilang pelopor ya. Pelopor Tapi lah kalau ya. konten yang saya lihat ada yang saudara kita Iya, yang komedi, makanan-makanan atau yang konten komedi itu Tapi- mereka udah bahasa Bangka. Cuma khusus makanan ini belum ada. Yes. Nah, dengan lugunya saya, dengan berpikiran ya udahlah kita ngomong Bangka aja. Nggak taunya booming sampai sekarang. Sampai sekarang saya nggak bilang saya terkenal, nggak. Saya banyak saudaranya sekarang di Pulau Betul, Bangka. betul. Semisalnya saudara saya di Pulau Bangka ini hanya 10% yang saya kenal. Sekarang mungkin udah 50-60%. Nah, jadi intinya saya sekarang itu lebih banyak saudara di Bangka. Bukan friend ya. Friend itu saya nggak tahu. Namanya friend itu dalam otak saya sekarang. Dalam konteks seperti apa? Ya, friend itu kipas angin. Kalau orang di konten saya bilang, kok ketemu saya fan kamu. Nggak ada loh fan, saya bilang kita ini saudara semua. Kalau fan itu kipas angin, saya bilang. Yang di atas plafon itu fan, saya bilang gitu. ini nih ya. Ini kalau udah ini cirinya merendah ya. Walaupun udah katakanlah udah terkenal, tapi ini yang Mary suka dari Koko Bedepur ini. Ya. Tetap humble ya. Harus, Tidak- Mer. Tapi memang sih ya, kita orang Bangka harusnya memang begitu. Harus ya. humble. Karena pada dasarnya kayaknya kalau ketemu juga sapa Ya. gitu. Nggak ada istilah lulu gue. Betul. Apalagi orang Bangka tinggal di luar Bangka. Kalau ketemu sama Iya, orang Bangka, betul. tetangga itu pada pusing semua. Kenapa mereka pusing? Mereka itu ngomong apa mau berantem katanya. Ya kan, karena orang Bangka ini kan ngomongnya kenceng, Tinggi ya dalam heboh. kayak ini bahasa Bangkanya dalam arti bacotnya Bacotnya gede banget. gede bener. Belum lagi bahas bahannya itu banyak banget. Sekali ketemu dari A sampai Z. Woi, Itu bahan nih untuk bukan gosip ya, bercerita. Kalau gosip kan kita ngatain orang. Betul. Ini kita bercerita, contoh masa lalu, masa kecil, semua dibawa-bawa sampai kamu anak siapa? Ya kan? Popo kamu siapa? Kungkung kamu siapa? Betul Popo, sekali. kungkung semua dibawa-bawa. Betul. Ujung-ujung kalau dikaitkan semua Taunya bersaudara. bersaudara semua. Makanya saya bilang ini Bangka ini luar biasa. Bangka ini ya kota kecil tapi kota yang sangat damai tentram. Betul sekali. Itulah kenapa ya Mary bilang sama Koko Bedepur kalau kok nanti kita pembahasannya santai aja dan Santai. nggak pakai naskah kisi-kisi pertanyaan tuh nggak ada ya, karena Mary juga udah tahu bahwa Koko Bedepur ini kalau udah cerita itu mengalir dia, pokoknya panjang kali lebar tapi seru gitu ya, Ya, apa harus begitu adanya. dong. Betul. Harus. Bangka, saya kalau di Bangka ini ya, saya di Jakarta mau pulang ke Bangka karena mikir ke Bangka nggak ada teman. Terus di sini temennya hanya sedikit 1-2 orang aja teman, yang maksudnya teman yang deket yang ajak ngumpul, karena sebagian kita banyak kita punya saudara di sini, mereka punya ya kesibukan sendiri, punya keluarga sendiri kan. Jadi kalau kita kan nggak mungkin ganggu acara mereka. Betul. Jadi kalau pulang Bangka ini, saya pulang mau kemana ya? Udah kayak orang bingung sendiri. Tapi sekali pulang ke Bangka, udah mikirnya udah malas balik ke Jakartanya. Udah pikir, ayo, saya sempat bilang istri loh, kita ke Bangka, udah tua kita ke Bangka, saya mau berkebun di Bangka, saya mau hidup tenang di Bangka, mau berkebun. Oh tapi memang mau begitu? Rencananya memang begitu, memang sampai sekarang pun belum berubah ya. Nah, makanya di sini
alhamdulillah kita masih ada tanah sedikit ya, buat berkebun cabai masih oke lah. Kalau berkebun sawit nggak bisa, berkebun pohon durian nggak bisa. Berkebun pohon cabai masih bisa lah. Cabai kan nggak gede-gede pohonnya, masih bisa. Arti ya setidaknya bisa berkebun, ya, ini bisa menanam. ada aktivitas ya di masa tua ya, kayak gitu, Mer. Oh, berarti masa tuanya sudah terplanning untuk di sini gitu ya. Betul. Iya, betul. Jadi mungkin banyak yang belum tahu juga nih ya, termasuk Mary nih kayaknya kan lebih kenalnya dengan Koko Bedepur. Nama aslinya apa sih kok? Nama asli ya. Nama saya ini banyak banget, Mer. Pertama, orang tua saya itu kasih saya namanya Hyandra. Karena nama Hyandra itu agak susah dipanggil, dan orang Bangka ini banyak nama panggilannya anak-anak itu. Namanya benar nggak, Mer? Nama Hendra itu banyak nggak? Dan mudah dipanggil kan, Hendra gitu kan, daripada Hyandra gitu. Jadi, mama saya juga, orang tua saya juga terbiasa panggil saya Hendra. Jadi di kalangan atau nama kan kalau kita orang Chinese kan ada nama Chinese, ada nama Indo gitu kan. Itu kan baru 2 nama, belum sempat satu lagi kan. Nah, jadi jadi satu lagi namanya marga, nama China-nya, Chinese name-nya Ha Hian Fuk. Harusnya namanya Afuk. Karena Hian itu marga. Maka nama saya itu marga itu Ha. Jadi ada, kalau dalam keturunan itu ada pangkat-pangkatnya. Betul. Nama saya marganya Ha, pangkat saya itu Hian. Makanya saya dikasih nama Hyandra. Nah, jadi sebetulnya kalau nama di Chinese itu Afuk harusnya. Wah, banyak lagi. Nah, tapi sampai saat ini, detik ini pun belum pernah satupun yang panggil saya Afuk. Karena mereka nggak tahu. Ya. Berarti nanti kalau Koko ngonten properti jadinya Koko Buktung. Bisa juga Buktung ya. Buktung kan dalam arti kalau bahasa Indonya rumah, bener rumah, kan? Iya. Nah, jadi ide nih Boleh. Ada ini kan orang bos-bos properti, ya kan mau ini hire Koko ya kan untuk ini, jadi namanya Koko Buktung. Koko Buktung. Jadi sekarang juga saya udah hasil lab saya pas saya cek itu, karena papa saya kan memang ada sedikit gula darah ya, ada diabetes. Jadi kemarin saya cek juga gula darah saya agak meningkat. Bukan karena saya diabetes, bukan, agak meningkat. Makanya saya jaga makanan. Saya mulai sekarang tuh agak sedikit merubah konten saya dari makanan ke properti, produk. Berarti benar ya yang Mary bilang tadi, properti. Ya. Tapi memang Mary sadari bahwa kayaknya kok konten Koko Bedepur belakangan ini kayaknya ya jarang kayak makannya tuh yang lahap yang kayak seperti dulu. Betul. Gitu ya. Jadi kayak lebih banyak ke traveling atau produk apa seperti itu. Betul. Karena gini, sebetulnya bahan kita untuk bikin salah satu konten itu kan banyak, bukan harus makanan aja kan. Betul. Nah, jadi kita harus kita harus berubah karena teknologi pun berubah kan. Jadi kita harus gimana sih bikin orang supaya orang nggak bosan. Yes. Kalau konten makanan juga banyak, traveling juga banyak, tapi kan traveling itu banyak. Gaya travelingnya seperti apa, tempat travelingnya seperti apa. Sekarang kan keluar tempat traveling yang baru-baru, seperti properti juga ada yang baru-baru. Kayak apalagi di Jakarta banyak mall ya kan? Ya, betul. Banyak mall yang baru-baru. Nah, betul. Mary lihat Koko lagi di mall ini. Iya. Jadi kalau kita bicara makanan, kedepannya makanan terus, karena pertama itu sejak saya operasi, dan kedua memang gula darah saya agak tinggi. Makanya sekarang saya merubah mindset gimana supaya orang lihat saya juga nggak boring dari makanan terus kan. Jadi makanya saya ada traveling, ada properti ya. Tapi properti ya, kita break properti ya. Properti itu saya juga nggak banyak ambil properti. Contoh kalau di Bangka ini saya cuma ambil 2 perusahaan aja. Saya nggak mau ambil banyak ya. Karena gini, kalau saya bilang lokasi perumahan ini bagus, itu bagus, si A, si B, si C sampai sekian, orang jadi bingung. Ini sebenarnya mana yang bagus? Iya, Koko Bedepur ini ya hanya ngawur ngidul aja kata orang kan. Kalau bahasa Bangkanya ngawur ngidul gitu kan. Jadi makanya saya hanya pilihan properti itu yang oke menurut saya. Di makanan pun saya begitu, Mer. Di makanan sebelum saya bikin VT, kita ada perjanjian sama ya dong, perjanjian gini, saya bikin perjanjian, oke,
oke, saya akan review makanan ini. Kalau makanan ini nggak cocok sama saya, bukan nggak enak loh. Semua Nggak saya cocok. rasa makanan orang buka makanan, apalagi orang udah bertahun-tahun bertahan di makanan, udah pasti enak. Apalagi makanan kita orang Iya, Bangka ya. nggak mungkin nggak enak, tapi Betul. kan lidah saya nggak cocok. Betul sekali. Nah, saya bilang kalau lidah saya nggak cocok, sorry ya, saya nggak naikin ke VT. SD doang. S1 doang saya, S1 SD. ya? Kalau S2 kan SD SMP. Jadi kan kalau S3 SD, SMP, SMA. Betul. Nah, saya cuma hanya SD doang, S1. Tapi sebenarnya ya itu dia kata orang bahwa nilai di pendidikan tuh belum tentu menjamin sebuah Betul. kesuksesan bagi Betul. seseorang. Itu kan pembelajaran kita, men. Yes. Pembelajaran kita, pergaulan kita di lapangan, kehidupan nyata itu seperti apa. Kalau kita sekolah itu kan hanya kita belajar sejarah dan kita belajar ngomong, belajar membaca. Setelah kuliah, setelah lulus semua orang ya, setelah lulus itu awal penderitaan. Saya bilang penderitaan, Setuju. awal penderitaan yang mereka harus jalani. Karena gimana? Karena saya ngomong gini, kalau dalam tahap sekolah mereka kan disediain semuanya. Betul, dan itu juga pengalaman sama Mary Iya. sendiri. Setuju. Nah, disiapin. Benar. Di saat mereka mulai lulus, Lulus. itu mereka pijak kaki di luar. Itu penderitaan yang mereka jalanin. Kita udah harus mulai mencari sebuah Iya pekerjaan dong. kan. Malu dong masih ditanggung orang tua kan dalam pengertian seperti itu. Betul. Ini men, aqua aja kita mesti beli loh. Ya kan, kita di luar kita mesti beli Ini aqua. sejuk by Eljon. Iya. Ya ini nih. Ini Eljon punya nih. Yes, Nah, betul. Kita mesti beli. Ya, otomatis kan kita harus berjuangnya lebih di situ. Ya penderitaannya di situ. Diomelin orang, iya. Diomelin customer, iya. Kita kan sebagai karyawan kan pasti orang customer bos nggak mungkin ngomelin bos. Ya sasarannya kita. Kalau nggak customer yang ngomelin, bos yang ngomelin kita kan. Nah, dari situ ya kita memilih apakah kita tetap seperti ini atau kita masih maju. Kata orang tua saya itu yang saya bilang itu, Ya. jangan pulang kalau belum kaya, katanya gitu kan. Jangan pulang kalau belum bawa duit kayak Belum bawa duit, jangan lu pulang nyusahin orang. Bener nggak? Betul. Kalau kita pulang, saya pulang nih, saya kerja sama orang, saya kan nyusahin orang lagi. Seharusnya lapangan pekerjaan yang saya ambil itu buat orang yang lain kan. Karena otomatis saya pulang, saya yang ambil, orang itu nggak ada pekerjaan. Harus kan kerjaan itu buat si A. Karena saya masuk, si A ini yang nganggur. Kalau saya nggak pulang, si A ini bisa kerja. Itu bedanya, prinsip seperti itu. Kalau misalnya kita kalau tadi bicara tentang perjalanan hidup dan segala macam ya. Kalau ngomongin endorse nih ya, berapa nilai terbesar yang pernah Koko Wah. Bedepur terima? Endorse ya, kalau ngomongin malu. Endorse nih sama nggak ya dengan apa nih bahasanya yang kalau orang minta Koko iklanin produk? Ya, Bener kan ya? ya endorse ya? ya, iklan lah, iklan produk. Nah, iklan produk. Ya saya juga Apalagi, sorry, Nah. ada brand yang ini ya, Koko jadi brand ambassador ya? Ya, salah satu sekarang saya jadi brand ambassador Sebuah produk gitu ya? sebuah produk. Heeh. Boleh sebut produknya di sini? Sebuah produk lah. Sebuah produk katakanlah ya, sebuah produk. Jadi brand ambassador sebuah produk. Jadi kalau namanya endorse, yang brand salah satu produk itu saya nggak bisa sebut angkanya di sini. Tapi itu kan case khusus lah ya itu ya. Nggak semua bisa seperti itu. Nggak semua orang bisa dapat brand seperti itu kan. Jadi kita bilang yang umum lah ya, umum. Dengan umum yang dapat sekarang saya red ya. Saya nggak bisa ngomong gini ya. Saya akan lihat orang itu usaha mereka seperti apa, segede apa. Kalau mereka hanya kecil, usaha kecil-kecilan, saya nggak ambil uang. Tapi kalau saya lihat mereka mapan dan mereka nggak kekurangan, otomatis ya. Karena saya kan ada berbagi. Saya bilang ke Peti Jopo kan, otomatis saya buka angkanya. Nah, saya buka angka sampai sekarang itu paling besar sekitar 6,5 juta. Itu dibuka ya pas start angka awal. Bukan, angka awal itu dari nol, dari nggak bayar kan, maksimal berapa? Maksimal 6,5 juta. Kalau sekarang ya itu menyesuaikan tadi yang Koko bilang. Iya, menyesuaikan. Saya lihat dong, yang minta saya review produk mereka, usahanya seperti apa.
Kalau hanya mereka usaha kecil, saya nggak ambil. Iya, nggak mungkin lah Iya. minta di harga sekian kan. Iya betul. Makanya saya bilang rate-nya dari 0 sampai maksimal saya terima sekarang maksimal ya. Yang paling gede saya terima itu 6,5 juta. Puji Tuhan. Dan itu memang ya bermanfaat lah ya untuk semuanya. Iya, tapi kan 6,5 juta bukan buat saya sendiri. Makanya Iya, saya berbagi. berbagi kan? tadi, Iya. betul sekali. Tapi kalau kita lihat ya Eko, kan sejak Koko viral ini banyak konten-konten kreator makanan juga Iya. dengan berbahasa Bangka juga Betul. ikut-ikutan. Betul. Ya apalagi sekarang seperti yang kita tahu adalah Koko tetangga sebelah Iya, istilahnya iya, begitu ya. iya, iya. Merasa tersaingi nggak sih? Enggak. Enggak juga Karena ya. gini, kita kan gini, prinsip saya seperti ini. Saya bilang ke istri, jangankan kita konten kreator, artis yang ngetop aja ada masanya. Ya betul. Makanya saya bilang semua ada masanya. Tapi gimana kita menyimak selama kita sebagai konten kreator. Makanya saya sama orang sekarang, makanya saya bilang ya saya bukan apa-apanya. Orang bilang saya fan, saya bilang enggak. Kita semua saudara. Yang fan itu adalah kipas angin, saya bilang. Benar kan Mer? Makanya saya selalu bilang ini hanya sementara, nggak ada yang abadi. Apalagi konten kreator yang berbahasa daerah. Pasti masanya ada dan akan tumbuh konten kreator yang baru lagi. Iya betul. Ya kan dengan ide mereka, anak-anak sekarang tuh lebih hebat lagi loh saya bilang. Kenapa? Ide-ide mereka itu lebih kreatif. Ada aja yang keluar yang baru. Makanya kita harus saling support. Tapi tantangannya apa kok? Ada nggak waktu? Nggak ada. Nggak ada sama sekali ya. Nggak ada tantangan. Karena memang itu dibuat berdasarkan hobi kayaknya. Iya, kan nggak ada tantangan kan. Dari awalnya iseng-iseng kan. Jadi nggak ada yang kita bawa, kita have fun aja, enjoy. Tapi saya nggak tahu ya orang lain. Kalau ada sebagian teman kita, saudara kita itu mereka kan hanya ya cari kerjaan di konten. Mungkin mereka ada sedikit beban. Kalau misalnya nggak dapet job, mereka beban. Tapi kalau saya nggak pusingin. Ada kita jalanin, nggak ada ya udah. Tapi Tuhan akan kasih berkat karena saya berbagi gitu. Yes, ya luar biasa ya kok ya. Iya. Memang harus berbagi, kalau enggak kata orang itu kan keluar untuk masuk lagi. Betul. Dan saya belajar begini dari agama saya, Mer. Kita dikasih satu ember nih. Ember ini kalau udah penuh otomatis tumpah kan? Tumpah kan? Iya. Kita udah ada maksudnya wadahnya. Iya. Udah seperti itu, kita nggak bisa tambahin sebanyak-banyaknya. Karena memang Pasti luber. kapasitas kita memang seperti itu yang rezeki sudah kita seperti itu. ditentukan Tuhan. Betul. Saya rasa semua agama sama, Mer ya. Yes, rezeki kita udah sama seperti itu. Wadahnya udah ada. Ya kamu dikasih air terus, masukin terus pasti tumpah. Ya bersyukur aja dengan keadaan. Yang penting hidup ini ya penuh dengan syukur. Apa yang kita nikmati bersyukur. Kalau dari konten Koko itu ya, kan apalagi sekarang ada Meta gitu ya. Berarti awalnya kan dari TikTok. Nah sekarang pemasukan kayak dari Meta itu ada juga kok. Waduh, saya nggak tahu, Mer. Saya ini hanya taunya ngonten dan saya nggak tahu. Itu semua istri yang ngatur. Waduh, ini ada yang bekerja di belakang layar ternyata. Dan kalian tahu belakang layarnya memang ada di sana. Sayangnya nggak ke-shoot. Iya. Karena gini, katanya ya, memang di belakang kita tuh pasti ada rezeki, ya kan? Salah satunya ya istri kita pasti bawa rezeki ya, anak kita pasti bawa rezeki. Cece telinganya jangan Ya, tinggi aja. jadi Oke, uang. tunggu sebentar. Sini Mary panggilin dulu Cece, masuk Cece. Sebentar aja, kenapa Kak? Kayaknya biar ini ya pemirsa Eljon nggak penasaran. Nah, sapa-sapa dulu, hai Cece. Tuh ya di situ. Nah, kalau kalian tahu di balik kesuksesan Koko Bedepur ada istri yang bermain di belakangnya. Jadi ini Cece ini yang biasa yang nge-tag ke video ya. Yang video, yang edit, yang terima uang pun dia. Wah. Dibuka rahasia Iya. ini. Jadi Dia- Koko nggak pegang uang dong. Kalau mau minta sama istri. Waduh, Iya. ini berat nih kelasnya nih. Ini jantung saya deg-degan nih, tiba-tiba dipanggil. Gak apa-apa. Mengganggu. Jadi ketawa siapa sih Koko Bedepur. Iya, harus dong. Biar nggak Koko Bedepur terus yang eksis kan, istrinya juga harus eksis, ya kan. Tapi ada kontennya aja. Kalau konten saya sih lebih ke resep-resep ya. Ya. Oh, resep-resep. Jadi saya makan, resep makanan saya itu adanya di Cece Bedepur. Oh, nah jadi kalau konten-konten nih ya,
Ini yang masaknya ini, yang makannya. Iya, yang pengen tahu masakan Koko Bedepur ini makan rumahan itu resepnya di mana? Resepnya ada di konten Cece Bedepur. Iya. Kita upload di sana. Oke. Cuma saya kan karena sibuk ya, jadi kayak lebih inilah konten saya jadi lebih terlantar Iya. sebenarnya. Karena apa? Karena kita belum mampu bayar editor. Editing itu belum mampu bayar, jadi kita ya kerja sendiri aja lah. Kan di rumah juga nggak terlalu padat lah nih ya buat ngedit. Tapi saya rasa sih dari saya lebih bisa dari editor ya. Harus itu ya. Oke, makasih banyak ya. Thank you Cece. Terima kasih. Nah, tuh biar sahabat Eljon tahu siapa sih di balik layarnya Koko Bedepur. Tadi dong ada istrinya, cantik ya kan? Oh iyalah. Itulah cantik. hebatnya seorang istri. Suami hanya ngonten, dia ngedit, dia video, dan dia yang ambil uang. Iya kan? Tapi kan Koko yang makan. Iya betul Nah, juga. bener Jadi juga kan? sama-sama support sekali. Yes, betul sekali. Kok kalau yang kemarin Mary lihat di itu di Instagram Koko Bedepur, Ya. itu ada sempat menghadiri acara ini ya apa? Ini konten kreator orang Bangka juga. Oh iya, Willy iya. Salim Iya ya. betul. Willy sama Willy Salim, heeh. ya Filmi ya. Ya betul itu. Gimana ceritanya kok bisa dapat undangan? Iya, itu saya dapat undangan di satu kehormatan juga bisa diundang di acara mereka. Ya, jadi termasuk saya yang paling junior, Mer. Saya masuk di situ, muka saya ini udah gede kecil. Jadi gini, itu kan senior yang udah jutaan follower. Iya. Saya follower nggak seberapa, tapi hebatnya di sana ada mereka yang mau membaur dengan saya. Saya bukan apa-apa, ada yang menyapa juga. Saya bukannya saya sombong nggak menyapa mereka, bukan Mer. Tapi saya kecil, udah di situ kecil banget. Pada kalau dari fisik ya, saya gede dari fisik. Tapi dari sana, dari segi entertain, mereka itu followernya gede banget, banyak banget. Jadi saya hanya diam aja di sana. Tapi ini dong Willy Salim welcome lah ya. Ya welcome lah, mereka welcome. Mereka orang baik. Iya betul. Dan mereka kan salah satunya Willy Salim itu keturunan Bangka juga. Oh. Iya. Betul. Luar biasa. Jadi orang Iya. Bangka ini banyak yang ngetop nih. Iya, orang Bangka banyak. Orang Bangka tuh banyak yang ngetop. Tapi mereka nggak terekspos di Pulau Bangka karena mereka banyak di luar. Banyak main di belakang layar juga Iya. mungkin ya. Enggak, mereka banyak bikin konten di nasional. Kalau saya ini kan konten daerah, istilah kita ngomong daerah lah ya, belum ada di ibu kota ada, tapi nggak seheboh mereka. Dan saya konten pun berbahasa, biarpun saya konten di luar Bangka, Iya, saya tetap ngomongnya bahasa Bangka. Bangka. Dan mereka itu ngomongnya udah bahasa Indonesia. Jadi mereka hanya tidak terekspos saja di Bangka. Koko Bedepur lebih seneng konten di Jakarta atau di Bangka? Sama aja, kalau konten itu sama aja. Jadi sama aja di mana aja Sama senengnya? aja kalau konten itu sama aja, di mana aja sama, nggak ada beda. Challenge-nya apa kok kalau konten-konten ini? Nggak ada challenge. Gak ada challenge. Enjoy aja. Ada suka dukanya nggak sih? Suka duka sampai sekarang nggak ada juga. Nggak ada juga. Nggak ada. ya? Karena ya kita yang konten ya apa adanya. Iya, Kita nggak kita bikin. Jadi ya have fun aja. Kalau yang konten aja. Luar biasa ya. Iya. Pokoknya sukses selalu lah untuk Koko Bedepur. Thank you, Mer. Barangkali Koko ada yang mau disampaikan nih untuk generasi muda di zaman sekarang ini ya kan? Apa nih yang harus disampaikan untuk apa misalnya kita mau konten nih, cara-cara tips dan triknya seperti apa? Enggak lah, saya juga saya juga masih tahap belajar. Yang saya mau sampaikan ya kita sesama konten kreator ya saling support lah. Saling support, malah harus saling support rangkul. ya. Iya dong, saling support karena gini, semuanya itu, saya balik lagi, semua itu nggak ada yang abadi. Ya kan? Kalau kita saling support, enak. Kita nggak tahu mereka punya jawab apa, kita punya jawab apa. Kalau orang mau minta collabs, otomatis kan kita bisa ajak. Jangan saling sikut-sikut lah, jangan saling senggol-senggol lah. Iya, betul. Harusnya saling support, saling mendukung. Dan buat konten-konten kreator yang baru, ya berkaryalah sesuai hati nurani. Nah itu dia pesannya, berkaryalah dengan Hati nurani. Semuanya balik lagi, kalau hati kita nggak bersih, ya kita ngonten juga banyak bebannya, banyak kerikilnya. Ya udah kita plong aja, jalanin aja. Ya harus saling support, harus ramah, jangan pernah sombong, bersyukur.
Jangan lihat konten kreator senior dibayar mahal, kita baru dibayar murah, jadi ya minder. Semua ada prosesnya. Semua dari proses. Kita lahir aja dari ngerangkak berjalan sampai kita berlari juga ada prosesnya. Jadi saya menyampaikan ke senior saya, sesama konten kreator atau yang baru-baru juga berkarya sesuai hati nurani, ya kompak selalu. Jangan pernah ada rasa saling sikut atau saling merasa aku lebih hebat. Iya, jangan ada merasa lebih hebat karena semuanya nggak ada yang abadi. Nggak ada yang abadi dan sebenarnya itu satu tujuan juga ya. Satu tujuan untuk kita memajukan usaha orang iya, juga. Kita bantu orang kok. Bantu orang juga iya. Jadi berkat buat orang lain juga. Iya. Memang kalau kita dibayar kan kita dibayar, tapi kan banyak juga saya rasa bukan saya aja banyak konten-konten kreator itu yang punya hati nurani baik. Dan mereka pasti melihat mereka jualan apa perlu saya ambil atau saya hanya ikhlas saja. Pasti banyak selain saya, pasti ada banyak saudara-saudara saya yang di Pulau Bangka pasti banyak bantu orang, saya yakin. Kemarin satu acara kemarin saya ketemu juga senior saya, mereka udah main di layar lebar, ketemu, puji Tuhan mereka welcome. Dan saya sebagai junior, makanya gini, sebagai junior jangan pernah, biarpun junior lagi naik atas ya, lagi melambung, jangan pernah sombong. Samparinlah, silaturahmilah ya sama senior-senior kita. Walaupun mereka tidak lihat kita seperti apa, ataupun mereka menganggap kita sebagai salah satu saingan mereka, nggak apa-apa. Samperin ramah tamah, silaturahmi mereka nggak apa-apa. Akhirnya gini, yang saya bilang itu tak kenal maka tak sayang. Jadi setelah mereka kenal kita udah silaturahmi sama mereka, akhirnya mereka jadi apa? Jadi respect juga sama kita. Karena orang ini gini, persaingan konten kreator itu banyak. Si A bilang gini, padahal kita udah berusaha jadi yang terbaik, jadi yang tidak sombong. Ada juga konten kreator bilang, dia bilang si B, konten kreator si A itu ngomong lah Koko Berdepur lah, Koko Berdepur itu sombong. Dengan kita sapa mereka jadi tahu, oh enggak lah, saya ketemu Koko Berdepur enggak sombong, si A itu bilang Koko Berdepur sombong. Nah, disitulah kita jadi kebuka, mindset orang kebuka, Koko Berdepur itu sombong. Karena memang apa yang disampaikan ke orang belum tentu sama benar dengan yang didengar. Betul. Seperti itu luar biasa. Enggak susah kan kita menyapa orang, enggak susah kan men. Cuma say halo kan, cuma salaman, say halo udah. Saya rasa hanya kesekian, bukan menit loh, detik loh. Kesekian detik udah selesai. Buat apa sih kita cuma angkat kepala terus? Nggak boleh begitu. Ntar ada lubang kita angkat ke atas, jatuh nyemplung kita. Aduh, luar biasa ini dia ya. Cerita mengenai Koko Berdepur ya, cerita mengenai perjalanannya itu benar-benar inspirasi sekali ya, luar biasa ya. Semua orang juga punya perjalanan hidup. Bukan saya rasa banyak yang lebih seru dari saya. Betul. Mary juga nggak humble ketemu saya tuh humble banget. Makanya saya bilang orang Bangka ini humble sebenarnya. Mungkin banyak digoreng-goreng, akhirnya banyak jadi beritanya ngawur hidup. Valid beritanya. Betul sekali. Yes. Koko ada yang mau disampaikan nggak ke sahabat Eljon semuanya? Saya bilang sahabat Eljon, berkaryalah seperti perusahaan ini punya sendiri. Tanpa Eljon ya nggak ada pemasukan, nggak ada kerjaan kan. Jadi udah yang menjadi karyawan Eljon, ya anggaplah ini perusahaan sendiri. Bekerjalah dengan sepenuh hati. Karena tidak semua orang bisa masuk di perusahaan. Bukan di Eljon, di semua perusahaan juga sama. Iya, jadi anggaplah perusahaan Eljon ini punya kita sendiri. Jadi kita bekerja dengan sepenuh hati, otomatis kita enjoy, nggak ada beban. Artinya harus bekerja dengan sepenuh hati untuk mendapatkan berkah. Iya, saling menghargai, saling menghormati. Dalam kerjaan ini semuanya sama, kita sama-sama karyawan. Betul. Ya kan? Jadi saling menghargai, jangan kerja itu saling gini ya. Ini punya kerjaan lu bukan kerjaan gua. Iya betul. Ini kerjaan gua nggak kasih lu. Jadi ada teamwork, semuanya teamwork. Nggak ada yang sempurna. Semuanya tahap pembelajaran.
tangan kanan nggak punya tangan kiri juga susah, tangan kiri juga nggak punya tangan kanan juga susah. Jadi harus komplit, tangan dua-duanya harus ada baru bisa mengerjakan sesuatu dengan maksimal. Teamwork Teamwork. Ya karena karyawan Eljon semuanya cakep-cakep dengan gampang. Iya, bisa aja Bu. Iya. Pokoknya Jadi harus ini ya, podcastnya harus viral nih kayaknya. Harus dong. Baiklah, itu dia ya podcast bersama Koko Bedepur. Ya, sekali thank lagi you juga buat sekali semua lagi, kru yes. Eljon. Sehat selalu, Amin. murah rezeki, Amin. dan selalu bersyukur. Sama-sama juga kita doakan juga untuk kesehatan Koko Bedepur senantiasa sehat selalu. Amin, Cece amin. juga sehat selalu, Cece dan anak-anak semuanya sehat Amin. selalu, dan pokoknya kontennya semakin berkibar. Amin. Ya. Eljon semakin berkibar di seluruh Indonesia. Amin, amin. Sekali lagi ya Ko, terima kasih Thank you, banyak Mer. atas kehadiran dan waktunya ini. Amin. Bener-bener apresiasi banget buat Mary ya, karena di tengah kesibukannya yang padat, ya tahu sendirilah ya kalau udah pulang Bangka pasti ya agendanya sekian-sekian, dan habis ini juga ini udah langsung kabur nih. Udah banyak agendanya katanya seperti itu ya. Pokoknya sehat selalu deh Ko. Amin. Ya, yang penting tuh benar kata Koko Bedepur, kalau kita sehat semuanya berjalan lancar. Betul. Oke, itu dia ya sahabat Eljon terkasih, podcast Mary bersama Koko Bedepur. Jangan lupa nanti kalau sudah tayang podcastnya di share, di like, di subscribe juga ya. Saling support ya. Saling support sesama orang Bangka, pokoknya harus saling support. Thank you semua Terima saudaraku kasih. yang ada di seluruh Indonesia, dari seluruh Nusantara. Salam Bedepur. Salam Bedepur. Eljon selalu di hati. Ya, sampai jumpa. Bye. Haus. Ini nomor Eljon nih. Terima kasih ya Ko. Simung banyak untuk ininya. El Mori, dari alam untuk kesehatan Anda. El Mori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. El Mori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan El Mori. Temukan El Mori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk.